Mari kita meneruskan perjalanan kita di dalam Injil Yohanes. Sekarang, Injil Yohanes pasal 19 ayat 28, 29, dan 30. Bagian ini dapat diberi judul Penggenapan dan Kematian. Sesudah menderita di kayu salib selama 6 jam, Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. Tapi masih ada satu firman yang perlu digenapi. Sesuai Mazmur pasal 69:22, dalam keadaan haus, ia harus minum anggur asam. Ia lakukannya dan menyerahkan nyawanya, ia meninggal. Pasal 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, kata kerja itu teleo, berkatalah ia supaya genaplah, kata kerja ini teleo, yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ada lowongan 6 jam antara ayat 27 dan ayat 28, Yohanes tidak mencatat apa-apa mengenai apa yang terjadi selama 6 jam ini. Tetapi memang, apa yang dia catat di sini memang terjadi sesudah itu. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Kata kerja yang diterjemahkan telah selesai adalah tetelestai. Kata kerja ini memakai perfect tense karena ini menceritakan suatu kegiatan yang telah terjadi dengan akibat yang menetap. Dan apa akibat yang menetap itu? Penyediaan keselamatan kita sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Dia yang mengutus Tuhan Yesus. Penyaliban membawa kehausan. Dia dicambuk, dia berdarah, dan dia berada di kayu salib selama 6 jam, dia haus. Dan dia berkata, aku haus. Dia mengetahui bahwa mereka akan memberikan kepadanya dari anggur asam atau cuka yang ada di situ. Dan dengan demikian, Mazmur 69 ayat 22 digenapi. Mazmur 69 ayat 22 yang berkata, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Dan ayat ini digenapi. Sebenarnya, sudah 2 kali kita membaca bahwa Tuhan Yesus dia haus. Yang pertama terjadi di samping sumur air di Injil Yohanes pasal 4. Di situ dia menawarkan air yang hidup. Sekali lagi di sini dia haus, dia minum anggur asam. Kemudian dia meninggal sehingga tawaran untuk air hidup itu dapat digenapi. Pasal 19 ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Kata di sini yang diterjemahkan anggur asam adalah oxos. Masa kini, cuka dapat dibuat dari apel, buah apel, dapat juga dibuat dari buah anggur. Cuka ini dibuat dari buah anggur. Kata kerja yang sama dipakai dalam terjemahan Septuaginta dari Mazmur 69 ayat 22. Sesuai penjelasan PDAG, ini merujuk pada anggur asam atau cuka yang dibuat dari anggur. Jauh lebih murah daripada anggur yang sesungguhnya. Mudah dibayangkan bahwa para prajurit menyediakan oxos, cuka, asam anggur itu
supaya mereka dapat minum sesuatu pada waktu mereka sendiri haus. Minuman ini berbeda dari anggur bercampur mur dalam Injil Markus pasal 15 ayat 23. Ternyata anggur bercampur mur menjadi semacam obat bius yang menghilangkan rasa sakit, sehingga Tuhan Yesus menolak obat bius itu, anggur bercampur mur, karena dia mau sadar penuh waktu mengalami penderitaan salib. Ternyata para prajurit punya di situ bunga karang atau spon, Yunaninya spongos. Itu tersedia karena orang yang disalib tidak dapat minum dari cangkir. Ada yang berkeberatan dengan pemakaian istilah hisop karena tanaman hisop tidak punya batang yang panjang dan kaku untuk supaya dapat sampai ke mulut orang yang disalib. Tetapi ada dua masalah dengan keberatan itu. Pertama, identitas dari tanaman hisop sebenarnya sulit ditentukan. Macam apa tanaman itu kita tidak tahu. Apa ada batang atau tidak ada kita tidak tahu. Dan masalah kedua adalah mereka yang disalibkan tidak disalibkan tinggi-tinggi di atas salib yang tinggi sesuai lukisan yang kita lihat mengenai Tuhan Yesus disalib. Salib itu tidak tinggi-tinggi seperti itu. Ternyata salib itu hanya cukup tinggi sehingga orang yang disalibkan kakinya tidak sampai ke tanah. Mungkin para prajurit memakai hisop itu supaya mereka tidak perlu tangan mereka tidak perlu terlalu dekat pada mulut orang yang disalibkan. Kadang orang yang disalibkan agak berbahaya. Tetapi dari segi pandangan surga, hisop di situ untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah domba Paskah. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 22 dan 23 kita membaca, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang pintu dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di dalam Injil Matius dan Markus, kita membaca bahwa Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Itu Matius pasal 27 ayat 50 dan Markus pasal 15 ayat 37. Mungkin seruan itu adalah, sesuai catatan di sini, sudah selesai. Dia menyelesaikan segala pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa yang mengutus dia. Dia sendiri menyerahkan nyawanya. Kata kerja menyerahkan ini, paradidomi, kata kerja ini dipakai 10 atau 11 kali menceritakan bagaimana Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, 2 atau 3 kali menceritakan bagaimana Tuhan Yesus diserahkan kepada Pilatus, dan sekali menceritakan bagaimana Pilatus menyerahkan dia pada para prajurit untuk disalibkan. Tetapi sesering kali mereka menyerahkan atau mengkhianati dia, pada akhirnya dia sendiri menyerahkan nyawanya. Seperti sudah diceritakan pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesuslah
yang berkuasa dalam segala ini. Ya, sebagai ringkasan, judul bagian ini adalah penggenapan dan kematian. Sesudah menderita di kayu salib selama 6 jam, Tuhan Yesus mengetahui bahwa masih ada satu firman yang perlu digenapi. Sesuai Mazmur pasal 69 ayat 22, dalam keadaan haus, ia minum anggur asam. Sesudah itu ia menyerahkan nyawanya. Ia meninggal.